Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda yang lagi mengikuti untuk streamingnya RRI lewat YouTube kami ya. Forum Kawanua hadir untuk Anda lagi di dialog interaktif kita, di mana Anda bisa berpartisipasi sesuai dengan apa yang menjadi topik pembahasan kita ya. Kali ini kita membahas terkait dengan antisipasi perubahan cuaca di Sulawesi Utara. Karena kita di sini cuma ada musim kemarau maupun musim hujan, tidak ada salju dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kita lebih cenderungnya membahas terkait dengan kemarin hujan sampai dengan tadi pagi juga hujan ya. Membahasnya lebih lanjut kami sudah bersama-sama dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, ada Pak Indar Adi Waluyo SSI selaku PMG Madya BMKG Samratulangi Manado. Selamat pagi Pak Indar. Selamat pagi Pak Indra. PMG apa nih Pak? Ahli Madya Pak. Oh, untuk artinya PMG. Penyelia Meteorologi Geofisika Madya Pak. Oke. Iya. Baik. Ada juga yang mendampingi bersama-sama Ibu Astrid Jessica Lasut, STR MSI Korbit Observasi dan Informasi BMKG Samratulangi Manado. Selamat pagi Ibu Astrid. Iya, selamat pagi Pak. Ini senyumnya luar biasa begitu ya. Meskipun tadi pagi hujan, tidak tahu apakah juga akan terjadi hujan di sepanjang hari ini, sebab itu kita akan bahas bersama. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya. Kami undang di line telepon yang kami siapkan di 082195835080. Kali ini kita live di YouTube-nya RRI Manado. Anda bisa buka langsung di sana, berkomentar di sana, dan setiap komentar Anda pasti akan dijawab oleh narasumber kita ya. Dan sesuai dengan pembahasan kita nanti ini 1 jam ke depan, antisipasi perubahan cuaca di Sulawesi Utara. Lebih jelasnya itu arahnya ke BPBD, tapi kita melihat pada kondisi cuaca yang ada di Sulawesi Utara sekarang. Dulu waktu bulan November yang lalu, Pak Dira selaku kepala stasiun menyatakan bahwa hujan ini cenderung akan terjadi dari Oktober sampai dengan bulan April, dan ini nanti juga akan ada sisa-sisanya di bulan selanjutnya, 2 bulan sesudah April begitu. Mungkin dijelaskan lebih dulu terkait dengan kondisi cuaca iklim yang ada di Sulawesi Utara sekarang ini, apa benar juga nanti ada perubahan-perubahan begitu? Ibu Astrid silakan. Iya, oke, terima kasih Pak. Lebih mendekat Bu dari mic-nya RRI. Terima kasih banyak Pak. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Pak Dira Utama, yang mana memang periode musim hujan untuk wilayah Sulawesi Utara terlebih khusus itu di rentang periode Oktober hingga bahkan Februari. Nah, untuk sampai April itu masih ada periode peralihan Pak dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, itu. Kemudian untuk periode, terutama untuk periode bulan Januari ini bahkan hingga Februari awal minggu pertama Februari, itu memang dari teman-teman di klimatologi Sulawesi Utara memprediksikan untuk wilayah Sulawesi Utara sudah memasuki puncak musim hujan. Seperti itu, hampir di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Bahkan beberapa wilayah di Sulawesi Utara di minggu Januari ini, di minggu ke-2 hingga ke-3 Januari ini sudah memasuki puncak musim hujan, seperti itu. Oke. Ditambahkan mungkin dari Pak Indar terkait dengan ini kondisi cuaca, ada dikatakan puncaknya di bulan ini ya, begitu. Iya, terima kasih. Jadi di Indonesia hanya dikenal 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Dan itu selalu berperiodik. Kita tahu waktu masih kecil SD, saya ingat pokoknya kalau ber itu udah itu basah atau musim hujan Pak ya.
yang Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi menyampaikan bahwa memang lebih mendekat sedikit Pak. Seperti itu. Jadi data klimatologis yang ada puncak hujan itu di Januari Februari itu yang perlu kita waspadai. Kemudian masa-masa peralihan atau masa-masa transisi juga perlu kita waspadai karena seringkali ada angin yang tiba-tiba muncul, angin-angin semacam puting beliung, terus hujan yang durasinya cukup deras. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi sesuai dengan temanya yaitu antisipasi perubahan cuaca di Sulawesi Utara. Memang ini selama kita masih tinggal di daerah tropis, kita hanya kenal 2 musim penghujan, musim kemarau dan masa-masa peralihan. Seperti itu, Pak. Oke. Ini kita kan dari SD begitu, dari sekolah tingkat dasar sudah tahu, oh bulan ini sampai bulan ini musim kemarau, bulan ini sampai bulan ini musim hujan. Ini sudah terjadi perubahan yang signifikan begitu terkait dengan kondisi ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Ibu Astrid. Ini terjadi dulu kan kita tahu dari Januari sampai bulan apa begitu dikatakan musim hujan, tapi di bulan itu sesudah itu musim kemarau. Tapi ternyata kenyataannya sekarang sudah terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan mungkin dari masa waktunya begitu. Iya. Ini penyebabnya apa nih sebenarnya? Iya, oke, terima kasih Pak. Mungkin ini udah termasuk isu global ya, bagaimana Iya, yang iya. sering kita ketahui bahwa sekarang wilayah tidak hanya wilayah Indonesia tapi di seluruh dunia sedang membicarakan isu global warming. Jadi tidak menutup kemungkinan kenapa wilayah Indonesia yang biasanya khususnya Sulawesi Utara yang kita tahu periode musim hujannya biasanya di bulan Berber, entah itu dari September, Oktober maupun bahkan nanti bisa puncaknya sampai Januari. Tapi bisa saja mungkin terjadi perubahan atau entah dia maju atau mundur kejadiannya. Seperti itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bagaimana besarnya pengaruh global warming bagi dinamika cuaca di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Oke. Saya kemarin sempat mengikuti juga terkait dengan ini karena kita ada berada di posisi 2 samudera begitu, yang dimana terjadi perubahan cuaca yang secara tiba-tiba yang di luar dari mungkin dalam hal nalar maupun prediksi dari BMKG begitu. Kenapa ini, Mbak? Bisa dijelaskan, Bu Astrid? Silakan. Iya, oke. Untuk wilayah Indonesia sendiri kan itu diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik bahkan Samudra Hindia. Nah, mungkin fenomena-fenomena yang sering terjadi di 2 samudra itu bagaimana dia berpengaruh yang ternyata cukup signifikan untuk wilayah Indonesia. Seperti misalnya yang sering didengar sama masyarakat fenomena siklon tropis. Ya, siklon tropis baik itu yang terjadi di Samudra Pasifik maupun yang terjadi di Samudra Hindia. Mungkin yang paling signifikan siklon tropis yang terjadi di dekat Samudra Hindia yang mendekati wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya yang cukup signifikan waktu itu terjadi. Bagaimana dampaknya bahkan menghancurkan beberapa rumah, bahkan dampaknya sangat besar bagi masyarakat di NTT pada saat itu. Itu memang bisa kita ketahui bahwa ternyata dengan perubahan cuaca, perubahan dampak global warming ini sangat berpengaruh terhadap jalur lintasan siklon tropis yang seharusnya mungkin biasanya tidak akan mendekati siklon tropis itu. Mungkin sebagai informasi bagi masyarakat, jadi itu tidak akan terjadi di lintang Katulistiwa. Jadi yang Indonesia kan berada di Katulistiwa. Jadi itu ya betul garis Katulistiwa itu tidak akan terjadi di garis mendekati garis Katulistiwa. Nah, akan tetapi wilayah Indonesia kan besar ya, cukup besar ya. Makanya wilayah-wilayah yang paling mendekati dengan Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia itu akan berdampak secara tidak langsung dari siklon tropis tersebut. Termasuk yang kemarin siklon tropis Seroja yang mana dampaknya ke wilayah NTT dan sekitarnya. Berarti artinya kalau sekarang musim penghujan yang diprediksi puncaknya sekarang di Sulawesi Utara ya? Halnya cukup kuat, misalnya contoh di Ambon dan sekitarnya, seperti itu.
Ini luar biasa ya, artinya ini yang perlu kita antisipasi karena melihat pada kondisi cuaca ini kan artinya kita kadangkali dibuat repot ketika terjadi yang namanya tiba-tiba hujan deras dan mempengaruhi terkait dengan kondisi alam yang ada di sekitar kita. Nanti Anda bisa bertanya langsung di line telepon yang kami siapkan di 082195835080 atau tanggapan Anda di komentar live YouTube-nya RRI Manado ya. Di situ sementara live Anda bisa bertanya langsung. Saya ke Bapak dulu nih Pak. Kalau kita tahu bersama kan juga kita dekat dengan apa namanya bagian Cina, Jepang begitu ya. Dan di sana juga laut Samudra Pasifik. Ada disebut angin monsun atau apa itu? Bisa mungkin dijelaskan dulu terkait dengan monsun yang kayaknya juga ini juga mempengaruhi terkait dengan kondisi cuaca yang ada di daerah Sulawesi Utara. Kita berada di dekat Samudra Pasifik. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya sampaikan ilmu dasarnya saja ya. Iya, faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca di bumi yang kita bijaki secara khusus di Sulawesi Utara itu ada 3 faktor. Itu skala makro. Skala makro itu skala besar. Itu bisa terkait dengan yang secara umum, kemudian setelah skala makro itu skala meso. Meso itu contohnya seperti monsun. Itu ada monsun, kita ambil contoh monsun Australia. Itu pergerakan angin dari Australia menuju ke wilayah Indonesia. Biasanya itu kering, Pak. Kering, anginnya kering, jadi monsun biasa itu di musim-musim kemarau. Kemudian ada salah satu lagi monsun Asia. Asia itu dari utara menuju ke Indonesia. Itu biasanya basah, Pak. Itu yang terjadi rutin. Tadi saya sampaikan makro itu bisa juga kita ambil contoh. Kita ambil contoh makro itu yaitu adanya front. Front itu yang luas sekali, Pak. Ada Median-Julian Oscillation itu secara makro. Ada yang terakhir itu secara faktor mikro atau lokal, Pak. Di wilayah Indonesia itu kan negara kepulauan, Pak. Negara kepulauan itu banyak seringkali faktor lokal yang sangat mempengaruhi. Kita ambil contoh Sulawesi Utara. Di utara itu ada Samudra Pasifik yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ketika ada pergerakan siklon tropis, memang disampaikan Ibu Astrid tadi bahwa siklon tropis itu sesuai teori, Pak ya. Iya. Itu pergerakannya itu di 10 derajat lintang utara selatan, Pak. Jadi tidak masuk, tapi dampak daripada siklon tropis itu bisa menimbulkan angin kencang dan lain sebagainya, Pak. Kita ambil contoh ketika di wilayah daerah daerah mall sana, Pak, yang ada angin kencang memporak-porandakan bangunan-bangunan yang semi permanen. Itu kebanyakan faktor-faktor lokal yang dominan, Pak, yang di Indonesia itu. Jadi di Sulawesi Utara, Pak, makanya ada tadi saya sampaikan faktor makro, meso, dan mikro. Sedangkan di Sulawesi Utara itu faktor mikronya yang kuat. Faktor lokalnya yang kuat karena kita negara kepulauan. Kita ambil contoh kayak tadi pagi hujan. Hujan itu kan tidak serta-merta tiba-tiba hujan, Pak. Itu biasa ada pengangkatan massa udara, uap air laut yang mengandung kadar garam tinggi, nanti bergerak ke atas dengan ada inti kondensasi, kemudian terjadi hujan. Seperti itu, Pak, yang siklus yang terjadi di atmosfer yang kita pijaki ini. Demikian, Pak. Baik. Ibu Astrid mungkin bisa dijelaskan juga, ini disertai dengan angin kencang begitu, yang perlu diantisipasi yaitu perubahan cuaca ini bukan sifatnya pada hujannya saja yang kita pikirkan, tapi pada kondisi angin kencang dan mungkin barangkali kadang-kali kita kan mendengarkan tinggi gelombang air laut. Di belakang kita juga di sana kelihatan lautnya begitu ya. Artinya yang perlu diantisipasi juga dari dampak dari hujan yang bukan kemarin tapi sudah beberapa hari terjadi ini. Silakan Ibu Astrid. Iya, betul. Salah satu dampak dari cuaca ekstrim atau cuaca buruk itu kan tidak hanya dari intensitas hujannya saja, tetapi dari kecepatan angin. Yang mana biasanya masyarakat tak paham angin kencang. Ya. Nah, untuk pengaruh dari angin kencang sendiri ini biasanya dibawa oleh
awan-awan konvektif atau awan-awan hujan, biasanya mungkin masyarakat mungkin tidak familiar dengan istilah awan cumulonimbus. Oh, cumulonimbus. Iya, Oke. awan cumulonimbus. Biasanya kalau dari visual kita lihat itu tampilannya seperti warna abu-abu gelap. Abu gelap. Bahkan Iya. kalau secara visual bisa kita lihat juga disertai dengan kilat atau petir. Nah, awan-awan ini yang signifikan masuk wilayah Sulawesi Utara misalnya, itu pasti akan membawakan angin kencang. Ya, akan disertai dengan angin kencang juga seperti itu. Nah, kemudian untuk dampaknya ke tinggi gelombang. Ya, ini sebenarnya memang ranahnya teman-teman dari stasiun Maritim Bitung. Jadi mungkin secara garis besar aja saya bisa tambahkan sampaikan, sedikit, ya begitu. Jadi memang teman-teman di stasiun Maritim Bitung itu yang kemarin tanggal 14 Januari 2025 mereka sudah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi selama 7 hari ke depan. Jadi untuk tinggi gelombang di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter itu berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, kemudian di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan perairan Kepulauan Sangihe. Kemudian untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter itu berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Talaut. Seperti itu informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Maritim Bitung. Baik, jadi hujan ini tinggi gelombang yang harus diwaspadai ternyata ya. Angin kencang mungkin di daerah Talaut sana ya, saya juga bertugas di sana. Ya, mungkin itu juga diantisipasi ya terkait dengan kondisi karena ini. Sulawesi Utara kan sampai di daerah kepulauan juga. Iya, dekat dengan Samudra Pasifik di sana. Ini wah luar biasa ya dapat informasi seperti ini. Jadi Anda memperhatikan ya untuk Anda yang di daerah Kepulauan Talaut maupun yang ada di Tahuna maupun juga yang ada di Sitaro, antisipasi terkait dengan gelombang tinggi ini sudah dikeluarkan peringatan dini, artinya sudah bisa diantisipasi lebih dari awal. Namun kita doa bersama tentu tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan kita begitu ya. Kita akan break dulu sejenak. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon silakan di 082195835080. Yang mau bergabung juga bisa langsung memberi tanggapan lewat streaming kami di live YouTube RRI Manado. BMKG dan juga saya akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Kita di Forum Kawanua masih membahas terkait dengan kondisi hujan atau panas ya. Kalau saya mau bertanya sedikit sebelum kita akan menjawab semua pertanyaan yang bergabung oleh pendengar dan juga penonton di live streaming YouTube. Betul enggak? Apa fakta atau tidak begitu ya? Kita kan selalu masyarakat Sulawesi Utara dikaitkan dengan adat maupun kebiasaan begitu ya. Apalagi kita mendekati hari Imlek. Nah, katanya Imlek biasanya memang
diminta untuk banyak hujannya begitu. Karena ada ya mungkin mitos-mitos khusus begitu atau cerita-cerita legenda. Betul seperti itu. Mungkin dijawab dulu Ibu Astrid menjawab fakta atau tidak ya. Kalau kita melihat pada kalau masuk Imlek cuaca pasti hujan. Bahkan yang kemarin-kemarin sempat terjadi yang namanya banjir bandang dan lain sebagainya akibat dari dampak tersebut. Iya, saya juga tidak bisa bilang itu fakta atau mitos ya, karena itu menyangkut kepercayaan seseorang seperti itu kan. Hanya saja memang periode Imlek ini kan bertepatan dengan puncak musim hujan. Jadi tidak hanya mungkin di Sulawesi Utara, bahkan di sebagian besar wilayah Indonesia gitu. Mungkin ya ada dikaitkan ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dari teorinya memang Indonesia masuk musim hujan sudah mencapai puncak musim hujan di periode Januari bahkan Februari seperti itu. Dekat dengan perayaan perayaan Imlek. Dekat dengan perayaan Imlek seperti itu. Jadi bertepatan. Mungkin kalau Imleknya bulan Juli tidak akan hujan. Iya, kalau Imleknya di musim kemarau juga peluang hujannya lebih kecil gitu. Ya, oke. Jadi jangan kita kaitkan ya, karena kita berbicara tentang fakta sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BMKG. Baik, sudah ada yang bergabung di line telepon atau di line WA kami, karena sudah ada yang chattingan di sini. Katanya dari Ibu Aprilia di Pineleng, bagaimana cara kami masyarakat memonitor keadaan cuaca secara real time? Apakah ada aplikasi khusus atau website yang bisa diakses ya? Oke, terima kasih. Baik, langsung dijawab dari narasumber kita. Ada penelpon dulu. Ditahan dulu, Bu. Oke. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Selamat pagi RRI. Ya, halo, selamat pagi. Halo, suaranya kecil nih. Bisa dikeraskan, operator? Bisa membantu? Ya, halo, dengan Pak siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak siapa? Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono. Pak Sartono, silakan Pak Sartono di Kombos. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Semoga kita semua ini diberkati Tuhan dengan napas kehidupan yang Tuhan berikan, dengan narasumber yang berkompeten di masa alam yang Tuhan ciptakan ini. Amin. Berbicara alam, di seorang narasumber ini mohon maaf, yang tentang fenomena. Tapi yang saya mau tanya ini yang terjadi, karena kalau kita bicara alam, ini mohon maaf, ini alam ini ciptaan Tuhan, dan orang walaupun orang mau prediksi bagaimanapun, dan apalagi terkait dengan masalah kebiasaan orang-orang dulu ada kaitkan dengan budaya. Tapi kita kira ini bukan soal itu, tapi memang semua Tuhan yang atur, dan boleh mau prediksi ke dalam terlalu jauh. Orang terima saja. Cuma ada pelaksanaan yang seandainya dengan terjadi alam ini dia yang orang mengantisipasi ini yang terjadi di lapangan, khususnya di masyarakat, khususnya masyarakat Bagi dan khususnya masyarakat yang ada di provinsi Sulawesi Utara ini yang kita sama-sama cintai. Karena mengantisipasi hal itu yang orang perlu disiagakan. Apakah orang-orang yang terkait ini sudah siap dengan keadaan-keadaan seperti ini? Bukan nanti sudah terjadi baru mau bicarakan hal ini. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang terjadi di lapangan ini yang banyak. Rupa baru-baru ini bukan nanti ini kita bicara sekarang ini. Ini beberapa hari ini ada ujang-ujang ini yang pernah terjadi juga di Kombos. Di Pertamina ada pohon rubuh, tumbang. Di situ ada tanah longsor sampai syukur-syukur alhamdulillahnya ada korban. Iya toh? Itu cuma masyarakat yang selesaikan. Dengan pala ini luar, coba tolong. Dengan kalau ada sudah masyarakat yang kesiangkan itu, cepat-cepat tangani. Kan itu ada dana desa. Oke. Iya toh. Kita membahas terkait dengan cuaca ya Pak ya. Banyak pengeluhan di masyarakat di Kombos ini bilang, orangnya ada apa begini, ya bantuan, ya begini. Aduh, coba tolong. Kepala daerah dia lebih mengetahui tentang hal itu di masyarakat. Jadi orang ini yang mau perang situ. Bukan nanti masyarakat Pak Sartono, kita di sini berbicara terkait dengan cuaca ya Pak ya. Untuk rakyat. Terima kasih. Mudah-mudahan sejak hari itu begitu harus terselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa dan negara, demi masyarakat. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos ya atas partisipasinya.
Dan di sini kita berbicara terkait dengan cuaca. Mengenai pemberian bantuan nanti akan dicoba lagi kita dialogkan bersama dengan BPBD ataupun dari Dinas Sosial maupun instansi teknis lainnya, begitu ya. Dan di sini sudah ada yang bergabung juga di YouTube barangkali. Oh ya, Abdi Negara katanya, apakah letak geografis suatu daerah mempengaruhi curah hujan? Karena kami yang ada di Tomohon atau dataran tinggi sering hujan, tapi saat kami ke kantor di Manado cuacanya justru cerah. Oke, terima kasih untuk yang ada di kota Tomohon ya, Pak Abdi Negara. Abdi Negara ini nama orang atau memang? Oke, Nama di lain- samaran kayaknya, nama Pak. samaran Iya. ya. Baik, kita penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa? Ini Elik Manado. Pak Elik di Manado. Oke, Pak Elik silakan. Selamat pagi. Bu, mau tanya ya. Kadang-kala orang sebagai masyarakat awang dong Hmm. mau prediksi ini cuaca ya. Kadang-kala orang di sana ruparang di Manado ya. Di stasiun hujan keras sekali. Kung di daerah Palampas ini cerah begitu dong. Seperti itu. Ini orang berpikir begitu. Kadang-kala ada panas, matahari tinggi, baru ada hujan. Tiba-tiba ya, Istilahnya terjadi tiba-tiba. orang dia bilang kan, hujan panas. Seperti itu. Baik. Jadi orang sebagai manusia, bagaimana ini cuaca ini dia kan enak menentu. Bahkan juga kan, orang kan sering dengar tuh berita angin tuh, kebakaran hutan sampai di Sotung sampai di kota. Nah di sini orang menjaga dah. Baik. Antisipasi dari BMKG bagaimana untuk menghimbau kepada masyarakat. Kan ini alam turunin tahu tuh cuaca mau hujan ini. Itu dari BMKG kalau boleh himbauan tahu masyarakat yang di pegunungan pinggir kuala. Kira-kira terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Pak Elik kami tutup dulu sementara untuk penelpon karena akan dijawab dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Tadi ada sempat yang ditanyakan terkait dengan aplikasi juga ini ya. Pemberian informasi yang pertama yang ditanyakan. Dijawab dulu Ibu Astrid dan Pak. Ya, mungkin nanti saya jawab pertanyaan yang pertama, Pak iya. Indar mungkin boleh dibantu dari Pak Abdi Negara. Iya. Ya, tadi pertanyaan pertama dari Ibu siapa? Ibu yang dari Aprilia. Ibu Aprilia dari Pineleng. Oke. Bagaimana memonitor kondisi cuaca secara real time atau mungkin apakah ada aplikasi khusus atau website yang diakses? Iya. Terima kasih banyak Ibu. Jadi memang BMKG ini punya bisa didapatkan informasinya secara real time itu dari aplikasi yang namanya Info BMKG. Itu bisa di-download di aplikasi Play Store maupun App Store. Kemudian kalau website, mungkin kalau Ibu nggak mau download aplikasi yang terlalu banyak di handphonenya, boleh juga diakses secara online menggunakan website cuaca.bmkg.go.id. Jadi informasi cuaca itu bahkan sebenarnya sudah dalam lingkupan kelurahan. Jadi tinggal diketik saja untuk wilayah tempat tinggal atau kediaman ibu atau bahkan masyarakat di Sulawesi Utara. Itu tinggal diketik saja secara manual untuk lokasi secara lokasi wilayahnya secara dalam kelurahan itu bisa diketik, misalnya contoh kelurahan lapangan seperti itu. Jadi nanti akan langsung muncul per jam untuk informasi cuacanya. Bahkan cuaca untuk 3 hari ke depan itu sudah terupdate di website tersebut seperti itu. Oke. Alat apa yang dipakai sih Bu sampai bisa mendeteksi sampai di kelurahan dan juga ini per jamnya sudah bisa ketahui hujan atau tidak begitu? Iya. Terima kasih Pak. Jadi untuk bagaimana teman-teman forecaster atau perakirawan itu bisa memberikan informasi bahkan sampai ke tingkat kelurahan, bahkan sajian informasinya per jam itu kami menggunakan yang namanya digital forecast. Aplikasi digital forecast itu semua digunakan oleh teman-teman forecaster di seluruh Indonesia, baik itu dari Sabang maupun sampai Merauke, yang mana koordinator digital forecast mereka yang berkewajiban untuk memberikan informasi
melalui aplikasi itu. Jadi dengan sistem yang sedemikian rupa dalam bentuk tampilan spasial juga nanti akan langsung menginterpretasikan cuaca di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Oke. Seperti itu. Ada beberapa titik yang saya lihat juga ada layar-layar monitor BMKG yang ditaruh begitu. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, mungkin yang pakai Android atau handphone yang canggih bisa lebih cepat mengakses, tapi ada juga yang sifatnya manual yang tidak bisa mengakses. Titik-titik mana yang bisa diperhatikan ketika akan melihat kondisi cuaca di daerah? Iya. Gitu. Mungkin untuk masyarakat yang sering lewat ke arah Mantos, Boulevard juga iya, ya. iya. Jadi kami punya yang namanya Videotron di God Bless Park, Iya, di Pajang di God Bless Park. Jadi itu kita tampilkan informasi cuaca setiap harinya, diupdate setiap harinya. Di bawah situ juga ya, di lapangan Tikala saya melihat begitu. Ada juga Di lapangan Tikala. Oh, kalau di lapangan Tikala itu bukan ini. Mungkin yang adanya display cuaca, biasanya kita taruh di beberapa instansi, ada di pemerintah Kota Manado, di kantor wali kota iya. juga ada seperti Baik. itu. Oke. Dijawab untuk kedua dari Pak Abdi Negara, katanya apakah letak geografis suatu daerah mempengaruhi curah hujan? Karena yang ada di Tomohon dataran tinggi sering hujan, tapi saat datang ke Manado cuacanya justru cerah. Dijawab oleh Pak. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari YouTube Pak Abdi Negara dan juga tadi ada penelpon dua ya, Pak Iya. Sartono dan juga Pak Felix sekaligus supaya kayaknya ini semua berkaitan. Yang jelas faktor geografis juga mempengaruhi kondisi cuaca seperti yang Pak Abdi sampaikan. Kalau di Tomohon dataran tinggi seringkali terjadi hujan. Kenapa terjadi hujan? Karena tadi yang saya sampaikan sumber awalnya itu kan dari pengangkatan uap-uap air laut, ya kan, ke atas. Kemudian terjadi inti kondensasi, dia di titik tertentu di ketinggian biasanya itu hujan turun. Kalau misalnya kenapa di Tomohon hujan di kota tidak, itu berarti kan faktor lokal yang sangat dominan, karena itu awan itu kan tidak merata seluruh tertutup di Sulawesi Utara, ada sebagian-sebagian saja, sehingga jatuhnya awan hujan itu bisa terjadi di beberapa tempat, tidak menyeluruh. Tetapi kalau awannya cukup tebal, seluruh wilayah Sulawesi Utara tertutup awan, itu hujannya bisa merata dari cukup lama durasinya, seperti itu. Kemudian yang disampaikan Pak Sartono tadi ya, disampaikan bahwa kita tidak bisa memprediksi cuaca. Sebetulnya mungkin pemahamannya kurang pas, Pak. Kalau cuaca itu bisa diprediksi, Pak. Iklim bisa diprediksi. Kalau gempa bumi sampai sekarang belum ada ilmu pengetahuan, teknologi ataupun peralatan yang akan mendeteksi akan terjadinya gempa bumi. Diprediksi tidak bisa. Belum bisa. Mungkin nanti ada orang-orang pinter yang dari Indonesia bisa menciptakan alat memprediksi gempa bisa, tapi kalau iklim dan cuaca itu bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Dengan peralatan teknologi yang ada seperti Ibu Astrid tadi sampaikan, data-data dukung itu di seluruh Indonesia ada, misalnya radar cuaca. Itu ada, terus pengamatan baik konvensional maupun otomatis. Itu semua dikumpulkan di seluruh wilayah Indonesia, nanti dijadikan tadi ada aplikasi-aplikasi itu. Jadi tidak serta-merta kita memprediksi tanpa dasar gitu loh, tanpa data gitu. Jadi semua ada datanya. Kemudian dikaitkan dengan budaya, sebetulnya Tuhan menciptakan alam semesta itu kan baik adanya kan, tidak ada itu menciptakan kebencanaan, Tuhan tidak. Seringkali yang membuat bencana terjadi itu ya faktor manusia, mohon maaf ini ya, yang terbanyak biasanya faktor manusia. Contoh kecil, kita membuang sampah sembarangan di got-got di sungai, akhirnya ketika hujan dengan durasi yang cukup lama, terus menimbulkan hujan itu dampak daripada hujan yang tercurah di muka bumi. Kemudian pohon tumbang, ada angin kencang. Sebetulnya kalau memang kita mau sampaikan seperti yang Pak Sartono tadi sampaikan, bahwa ketika ada angin kencang, pohon tumbang, masyarakat sendiri yang bekerja. Sebetulnya kita berkolaborasi, tidak usah menuntut banyak dari pemerintah. Pemerintah itu hanya berapa orang saja, tapi yang paling banyak kan masyarakat. Kita bisa bersinergi, bisa bergandengan tangan. Menghadapi bencana itu bukan hanya pemerintah saja, tetapi
semua terlibat gitu loh. Bagaimana kita mengantisipasi kalau memang ada pohon yang sudah tua, ya sampaikan ke pemerintah ini perlu ditebang karena ini sudah masuk musim penghujan, jangan sampai nanti angin kencang, pohon tumbang, kena di orang melintas, kena mobil, motor atau orang jalan, itu bisa menimbulkan korban. Jadi saling mengingatkan. Kalau kita mencari kesalahan paling gampang kan, tetapi kalau bagaimana kita mensiasati supaya memang bencana terjadi, tetapi bagaimana kita mengurangi resikonya, mengurangi korban, itu yang paling penting. Jadi peran masyarakat sangat dilibatkan, seperti yang kami sampaikan lewat RRI ini. Media RRI luar biasa, bisa menjangkau ke seluruh wilayah Nusantara dan masyarakat tahu gitu loh. Jadi kita bersinergi, kita bergandengan tangan. Seperti yang disampaikan Pak Felix tadi ya, prediksi cuaca, hujan tidak merata. Itu yang saya sampaikan tadi, faktor lokal itu sangat dominan di wilayah Sulawesi Utara karena kita dibatasi oleh utara itu laut, selatan laut, ada beberapa pulau. Itu yang faktor lokal sangat dominan. Jadi kalau iklim cuaca bisa diprediksi, bukan tidak menentu, bisa diprediksi, bisa diperkirakan. Hanya gempa bumi yang belum. Kemudian yang berikutnya, kita harus paham betul kondisi cuaca seperti apa di sini sebelum kita melakukan aktivitas rutin sehari-hari. Sebelum kita keluar rumah, alangkah baiknya kita mendapatkan informasi cuaca. Itu kita tinggal cari di mana-mana bisa. Kami udah menyiapkan data real time, kapan saja Bapak di mana bisa itu. Di seluruh wilayah Indonesia yang disampaikan Ibu Asri tadi, kita bisa wilayah sampai tingkat kelurahan. Itu udah teknologi yang luar biasa. Mungkin kita juga perlu merapatkan jaringan peralatan seperti kita lihat di negara-negara maju modern. Itu mereka memang ya karena mereka di wilayah lintang menengah, lintang tinggi, biasanya ada 4 musim. Kalau memang itu musim summer itu ya memang panas, tidak akan ada hujan. Tapi kalau di kita biasa faktor lokal, jangan sampai masyarakat beranggapan ini musim kemarau kenapa ada hujan. Jadi kami punya data klimatologis di bulan-bulan kering seperti bulan Juli, Agustus, September itu masih terjadi hujan, hanya biasanya curah hujannya kecil atau hari hujannya juga sedikit seperti itu. Terima kasih. Oke. Sudah jelas ya terkait dengan bagaimana kemudian sampai bisa di kelurahan dan ternyata cuaca itu bisa diprediksi, cuman gempa bumi ya tidak yang bisa. belum Ya. Bukan tidak bisa tapi belum bisa diprediksi. Baik, kami buka kembali untuk line teleponnya di 0821 95835080 atau Anda yang ingin berkomentar di YouTube-nya kita bisa langsung ya di sana bertanya kepada narasumber dari BMKG. Untuk selanjutnya kita break dulu. Untuk Anda yang mau bergabung, kami masih menantikan, dan ini kita topiknya terkait dengan antisipasi terkait dengan cuaca yang ada di daerah Sulawesi Utara. Jadi kita bicara cuaca bukan bantuan ya. Terima kasih. Jadi untuk yang ikuti program ini bisa langsung menanyakan terkait dengan kondisi cuaca, ataupun mungkin kondisi cuaca di tempat Anda itu terjadi perubahan, bisa langsung sampaikan untuk interaktif kita kali ini. Tetap bersama kami di Forum Kawan Wah. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bunda. RRI News.
Ayo, ayo kakak. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Kita masih membahas terkait dengan antisipasi perubahan cuaca di daerah Sulawesi Utara ya. Dan sambil menunggu Anda juga yang mau bergabung di line telepon atau yang berkomentar. Ini ada pertanyaan juga dari kami ya kepada BMKG. Kenapa nih Pak? Kalau melihat tadi ya ada yang katakan di Tomohon lain, tiba-tiba sampai di Manado lain. Dan kalau ada prediksi-prediksi, kenapa di daerah-daerah tertentu seperti misalnya di Manado pada umumnya hujan, tapi di daerah Bolaang Mongondo kok enggak hujan begitu? Itu karena disebabkan apa? Saya pernah membahas juga sih sebenarnya di daerah Bolaang Mongondo, khususnya Bolaang Mongondo Induk, ada angin khusus begitu yang ada di situ sampai terjadi perubahan yang cuaca yang tidak sama dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Utara. Bisa dijelaskan Ibu Astrid dulu? Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya itu sudah sangat jelas dijelaskan sama Bapak Indar Pak tadi. Indar, Bagaimana memang pengaruh lokal itu sangat signifikan pengaruhnya ke wilayah, terlebih khusus wilayah Sulawesi Utara. Kita tahu bagaimana wilayah Sulawesi Utara itu kita diapit oleh Laut Sulawesi dan bahkan Teluk Tomini. Kemudian juga di daratannya itu kita banyak daerah pegunungan dan dataran tinggi. Jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk faktor lokal itu kuat pengaruhnya untuk wilayah Sulawesi Utara. Anginnya juga sama ya Bu? Betul ya? sekali. Kalau di daerah Bolaang Mongondo Induk ya, tempat saya dulu juga pernah bertugas, anginnya luar biasa di sana. Kalau di tempat lain di Sulawesi Utara tidak seperti itu, tapi di sana luar biasa. Iya betul. Itu kita harus bisa cek dulu ke sana pengaruh untuk wilayah Bolmong itu sebenarnya apakah ada dataran tinggi mungkin yang masuk, kemungkinan juga pengaruh-pengaruh lain itu yang harus dicek lagi ke lokasi. Kondisi geografisnya sebenarnya. di situ Iya, memang juga betul. mempengaruhi ya. Betul. Topografi wilayahnya. Soalnya kalau saya ini di daerah Bolaang Mongondo itu biasanya di daerah Inobonto. Saya mengalami akan hal itu ya. Bahkan kalau pengendara atau mobil ketika musim angin tersebut bisa-bisa kalau untuk pengendara roda 2 itu bisa jatuh begitu karena terlalu kencang anginnya, dan ini luar biasa, bahkan di situ dekat dengan bandara yang sudah dibangun Lolak oleh gitu ya. gitu. Baik untuk line telepon maupun WA ya, bisa langsung atau komentar Anda. Di sini sudah ada yang bergabung, Ibu Lisa di kampus katanya, adakah perkiraan cuaca yang harus diwaspadai selama bulan Januari ini khusus untuk wilayah Manado? Ya, Manado mungkin bisa digeser sedikit untuk khusus untuk wilayah Manado dan sekitarnya dari Ibu Lisa di kampus. Ada penelpon yang bergabung, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dan Pak siapa di mana, Pak? Dari Pedro di mana, Pak? Di Kamanga 2. Kamanga 2. Oke, Pak Pedro mungkin bisa mencari posisi yang tepat begitu, karena suaranya ini agak sedikit terputus-putus. Ini mungkin jaringan juga ya, Pak Pedro. Ya, silakan Pak Pedro. Halo. Ya, lanjutkan silakan Pak Pedro. Halo. Ya. Saya cuma ingin. Ya.
Pak Pedro mungkin bisa mencari posisi atau bergeser sedikit begitu Nah, karena suaranya agak sedikit kurang enak ketika kita berinteraktif begitu. Ya, dilanjutkan Pak Pedro. Ya, halo Pak Pedro. Bisa dilanjutkan? Silakan Pak. Agak sedikit delay, putus-putus Pak Pedro. Sayang sekali terputus ya, bisa dicoba kembali. Anda juga yang ingin berinteraksi bisa mencari posisi yang tepat begitu ya ketika Anda menggunakan ponsel Anda supaya sinyalnya lebih bagus untuk penangkapannya. Dan apakah kondisi juga hujan mempengaruhi sinyal Pak? Karena kita melihat kan katanya orang kalau hujan sinyalnya jadi bagus begitu. Tapi itu nanti kita akan coba membahasnya sebentar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa dan dari mana Pak? Pak Jeffrey. Pak siapa? Pak Jeffrey. Jeffrey. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey bisa dikeraskan sedikit suaranya Pak? Iya. Oke, Pak Jeffrey di mana Pak? Di Bitung. Di Bitung. Oke, Pak Jeffrey silakan. Ya, jadi mengantisipasi bencana. Menurut kita ini harus ada himbauan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus rajin kasih bersih to got. Apa yang mau jadi bikin tersumbat itu jalan air, itu yang pemerintah harus himbaukan kepada masyarakat. Dan begitu juga kalau antisipasi bencana alam, juga yang paling besar kan pemerintah yang menangani, termasuk mengeruk got-got, trotoar, got-got besar-besar kan, alat-alat kan ada ke pemerintah, itu loader-loader kecil itu. Jadi harus, dan juga ada anggaran kan, jadi pemerintah harus memperhatikan juga. Jangan masyarakat cuma dikasih biar sendiri. Artinya berarti masyarakat merasakan pemerintah tidak hadir dengan masyarakat. Dengan di persoalan-persoalan seperti mengantisipasi bencana alam begini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Pak Jeffrey di Bitung. Imbauan ini masukan yang baik ya untuk kita bagaimana mengantisipasi ketika hujan. Ini terkait dengan segala kemungkinan untuk kita antisipasi bencana alam juga begitu ya. Di belakangnya Pak Jeffrey tadi Pak Pedro sempat terputus, bisa mengulang kembali untuk interaktifnya di line telepon yang kami siapkan di 082195 835080. Ini Pak Abdi Negara katanya terima kasih BMKG yang selalu update info cuacanya. Cuaca belakangan ini berpotensi buruk ya. Yang di jalan harap hati-hati dan yang di hati jangan jalan-jalan. Boleh masuk Pak, masuk Pak. Harap Oke, terima kasih banyak ya. Ini bahasa pujangganya luar biasa begitu ya dari Pak Abdi Negara. Memang kalau pada kenyataannya kalau ketika cuaca memang harus mengurangi aktivitas di luar ya. Wilayah-wilayah rawan bencana diharapkan masyarakat boleh menghindari wilayah-wilayah tersebut. Kalau kemarin sampai dengan tadi pagi kan hujan ya. Apakah ini cuma terjadi di Manado atau hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara sebenarnya? Iya, untuk terjadi hujan yang berkelanjutan bahkan dari subuh sampai pagi itu memang teman-teman dari forecaster on duty atau perakirawan yang lagi on duty dinas itu memang sudah mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca untuk wilayah-wilayah yang salah satunya termasuk ada Manado dan sekitarnya. Jadi tidak hanya di wilayah Manado saja yang memang masih berkelanjutan untuk terjadi hujannya, tapi ada juga di daerah Minahasa dan sekitarnya, kemudian ada juga daerah Kepulauan dan lain sebagainya. Oke. Sudah ada yang masuk tadi, ini Pak Pedro ya yang tadi bergabung, mungkin sudah masuk lewat komentar atau chattingan di WhatsApp dari Pedro di Kalangan 2 Tompasok Minahasa. Bagaimana kalau hujan berhenti? Hujan berhenti itu karena apa, dan kalau mendung sudah gelap sekali tapi justru tidak hujan. Terima kasih. Ada Ibu Lisa tadi di kampus sudah. Baik, dijawab dulu Pak
Oke, Indar? terima kasih Pak Pedro tadi sempat line telepon tapi putus-putus ya. Saya sudah bisa lihat di chattingnya Komentar, WA. ya. Kemudian saya langsung jawab dengan Pak Pedro, Pak Jeffrey, terus tadi lagi Ibu siapa? Ibu Lisa ya. Ibu Lisa. Jadi terkait dengan kita ambil ini dulu Bu Lisa dulu ya. Nanti saya aja yang bisa oke, mungkin iya, Pak ya. Oke. Jadi Pak Jeffrey dengan Pak Pedro saja. Pak Jeffrey yang di Bitung Pak ya. Tadi himbauan ya. Mungkin saya mengingatkan kembali, saya pernah tugas di Bitung selama 7 tahun Pak. Wah, jadi tahu dari juga tahun ya, 2005 sampai 2011, saya masih ingat Kota Bitung itu dapat penghargaan Adipura, Pak, selama 6 kali berturut-turut. Jadi itu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Saya masih ingat tiap hari Jumat itu wakil wali kota itu sampai di got-got Pak. Dan saya lihat tuh pernah lihat itu sungai itu sampai dicat Pak, karena saking bersihnya Pak. Itu bukan hanya kerja pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau pemerintah memberikan contoh yang baik ya masyarakatnya dilibatkan. Jangan pemerintah bekerja, masyarakat jadi penonton. Karena bencana harus kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Dampak daripada banjir itu kan karena mungkin air meluap dari selokan yang tersumbat oleh karena sampah. Yang paling penting kesiapan kita semua, baik aparatur pemerintah, masyarakat menghadapi musim penghujan. Itu penting sekali. Yang paling contoh kecil aja, kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Apakah di depan rumah kita ada got yang sudah kita bersihkan? Jangan kita selalu pemerintah salah, pemerintah punya anggaran. Pemerintah juga terbatas. Kalau memang bisa dilakukan mandiri, kenapa tidak? Iya kan? Tanpa perlu menunggu. Karena banyak contoh di tempat-tempat lain, masyarakat tuh menanam pohon-pohon di lereng-lereng gunung yang terjal, dan hasilnya mungkin 5-10 tahun baru berdampak, ternyata tidak ada longsor di situ, ada mata air. Jadi sama-sama kita bergandengan tangan, saran saya seperti itu, supaya tidak saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan paling gampang itu. Minta maaf Pak Jeffrey, karena saya juga pernah di Bitung, dan pada saat itu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat luar biasa. Dapat penghargaan Adipura 6 kali berturut-turut, sangat luar biasa. Saya yakin peran masyarakat sangat besar. Sehingga Kota Bitung itu bersih, karena waktu saya tugas di sana luar biasa pemerintah saat itu. Kemudian dari Pak Pedro tadi ya, hujan panas itu kita lihat pertama letak geografis. Yang kedua, tadi saya sampaikan faktor lokal sangat dominan. Kalau awannya sangat tebal yang disampaikan di Bu Astrid, awan cumulonimbus yang hitam keabu-abuan itu meluas seluruh wilayah Sulawesi Utara, itu pasti hujan terus itu. Tidak berhenti-berhenti. Dan proses terjadinya hujan itu kan ada tahapan-tahapan, tidak serta-merta tiba-tiba hujan. Kenapa pada saat panas terus terjadi hujan? Bisa juga awannya di tempat lain, jatuhnya di tempat yang panas itu gitu loh. Jadi kita belajar dari pengalaman saya SD dulu, diajari seperti paling sederhana. Itu pertumbuhan awan tuh mulai dari laut, ada awan yang mengandung NaCl atau garam ke atas. Kenapa di daerah-daerah ketinggian yang topografinya tinggi seringkali terjadi hujan? Karena nempel di situ. Kita ambil contoh seperti di Kotamu Bagus. Saya pernah melewat situ. Di situ yang ada angin-angin yang dikatakan angin-angin lokal ya. Itu kan di sana kan banyak daratan. Pegunungan itu kurang sekali. Terus itu dekat laut. Kalau misalnya pas kita lihat dari angin-angin dari laut ke darat, itu menimbulkan kecepatan yang sangat tinggi. Kita ambil contoh di jalan. Kendaraan akan melaju kencang ketika jalannya lurus. Tetapi kalau belok, pasti akan mengurangi kecepatan. Demikian juga angin. Kalau terjadi ada belokan, ada bukit, ada gunung, itu terjadi belokan mengurangi kecepatan angin, timbullah di situ awan-awan konvektif. Contoh sederhana seperti itu. Baik. Terima kasih. Ditambahkan Ibu Astrid tadi ingin menjawab dari apa yang ditanyakan oleh pendengar begitu? Iya, pertanyaan mungkin terakhir tadi dari Ibu Lisa di kampus, apakah
adakah perkiraan cuaca yang harus diwaspadai selama bulan Januari ini khusus untuk wilayah Manado dan sekitarnya? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Untuk BMKG Samratulangi Manado khususnya sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca selama 7 harian, yang mana biasanya kami keluarkan tiap hari Minggu. Kemudian informasi di situ sudah sangat jelas memberikan informasi peringatan dini, terlebih khusus untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau petir dan angin kencang. Seperti misalnya ini saya bacakan. Untuk hari Senin itu di wilayah Manado, Bitung, Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, ada daerah Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minsel, Bolmong, Bolmut, Bolsel, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Talaut. Tanggal 16 ada di wilayah Minahasa, Minahasa Selatan, Bolsel, Sitaro, Sangihe, dan lain sebagainya sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 seperti itu. Oke. Itu bisa Anda dapatkan juga lewat info cuaca BMKG ya. Tadi sudah disampaikan lewat aplikasi maupun websitenya BMKG. Anda harus mendapatkan informasi resmi dari pihak terkait ya, supaya tidak ada kesimpang siuran terkait dengan informasi. Anda juga bisa mendengarkan lewat siaran RRI terkait dengan informasi-informasi cuaca. Baik Pak Indar dan juga Ibu Astrid, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan RRI. Sudah 1 jam, sudah bisa menjawab semua apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kondisi cuaca ya. Dan mungkin saya ingin bertanya paling terakhir sekali ini. Untuk perairan laut kita yang di sini apakah juga akan mempengaruhi terkait dengan hujan ini? Untuk perairan berarti tinggi gelombang. Berkaitan dengan tinggi gelombang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk wilayah-wilayah yang seperti di perairan utara Sulawesi Utara, kemudian ada perairan selatan Sulawesi Utara dan perairan-perairan di Kepulauan Talaut, Tahuna maupun Sitaro itu perlu diwaspadai adanya tinggi gelombang seperti itu. Baik. Artinya itu Anda bisa menyikapi lebih awal ya untuk Anda yang melakukan aktivitas di laut ya, baik itu nelayan maupun kapal-kapal yang akan berangkat dari Manado ke daerah perbatasan kepulauan ataupun dari sebaliknya. Baik, saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung di line telepon, juga di komentar YouTube-nya kami ya. Semoga apa yang menjadi informasi ini bisa mengedukasi kita menyikapi terkait dengan kondisi cuaca yang ada di daerah Sulawesi Utara. Selamat pagi menjelang siang dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia